Ya baik, halo selamat pagi saudara. Senang sekali saya Widat Moko bisa hadir kembali menemani Anda kali ini di program Bincang Sumut yang akan memberikan inspirasi dan juga motivasi kepada kita semua. Saudara, berbicara tentang narkoba bukan saja hal yang menjadi masalah bagi keluarga, tapi juga menjadi masalah berdampak sosial yang luas. Dan kali ini pemerintah, dalam hal ini BNN, secara aktif melakukan kegiatan ataupun program implementasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkoba atau dikenal dengan P4GN. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapan program ini di Provinsi Sumatera Utara? Sudah hadir pagi ini bersama saya Bapak Adlin Mukhtar Tambuna selaku Kabid Pencegahan dan juga Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Utara yang akan memberikan menceritakan kepada kita seperti apa permasalahan dan juga penanggulangan program P4GN ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Adlin. Iya, selamat pagi. Oke, Pak Adlin, kalau kita lihat dari data yang sudah kita himpun, Ya. mengatakan bahwasannya Provinsi Sumatera Utara berada di ranking pertama Pak sebagai pecandu narkoba terbesar di Indonesia. Iya. Tanggapan Bapak mengenai kasus ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan dulu kepada kita semua bahwa sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, BNN itu dibentuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang P4GN yang mencakup 3, yaitu pencegahan, kemudian rehabilitasi, dan pemberantasan. Nah, jadi untuk pencegahan ini sasarannya tentunya ada lingkungan pendidikan yang mayoritas banyak anak remaja di sana. Oke. Kemudian lingkungan masyarakat, lingkungan pekerja atau instansi pemerintah maupun instansi swasta. Nah, melihat kasus yang ada sekarang ini, bahwasannya memang Sumatera Utara saat ini data terakhir mengatakan memang tertinggi. Betul. Di antara 34 provinsi ya. Betul. Di Indonesia. Ini berarti bahwasannya memang masyarakat kita saya kira belum sadar ini. Jadi harus kita sadarkan. Jadi artinya kalau ada 5 misalnya ini dari satu keluarga, ini contoh dari 3 implementasi kewenangan BNN tadi, 2 penyalahguna misalnya, 2 yang masih belum menjadi penyalahguna, kemudian 1 pelaku kejahatan yang mengedarkan misalnya. Nah, penyalahguna ini mau diapain? Penyalahguna ini nantinya menurut undang-undang yang saya sebutkan tadi, fungsi kewenangan BNN adalah untuk direhabilitasi. Nah, yang 2 yang belum, yang masih bersih, mulai dari SD, ya, kemudian SLTP, SLTA, sampai dia perguruan tinggi, mungkin sampai dia berumah tangga, yang tidak ini harus tetap kita lindungi, kita cegah. Bagaimana caranya supaya mereka jangan sampai mencoba-coba? Karena kalau sudah mencoba, dia pasti akan menjadi teratur pakai. Kalau sudah teratur pakai, maka dia akan candu pakai. Jadi ini harus kita lindungi, kita beri motivasi, kita berikan penyuluhan. Kalau bisa dia memang selagi dia masih usia muda ini, supaya tingkat kognitifnya, pemahamannya nanti betul-betul dilakoninya selama dia menjalani masa fase remaja dan fase dewasa. Nah, yang ketiga, pelaku kejahatan ini udah jelas hukumannya. Kriminal Pak ya? Kriminal. Ini kita sudah melakukan banyak tindak penindakan di sini, ya, nggak habis-habis. Kenapa? Karena ini punya hubungan ini, punya hubungan. Pelaku ini mensuplai karena memang masih banyaknya tingginya angka demand permintaan. Yang ini tadi. Oke, baik. Gitu kira-kira. Oke, berarti kan ada permintaan ini Pak, akhirnya bertambah Pak ya? Bertambah. Tapi Pak, kalau kita lihat dari data, kalau bahwasanya jumlah pengguna ini paling banyak Pak, apakah di tingkat remaja atau di tingkat dewasa Pak, menurut pandangan Bapak? Iya,
Kalau menurut data yang ada, jadi jumlah penyalahguna itu kan dibagi 3 ya. Ya, Pertama di lingkungan pekerja. pekerja. Oke. Ini pekerja paling banyak ini. Berarti kalau pekerja berarti sudah dewasa ya? Ya, di usia 25 ke atas, Pak. Iya, 25 ke atas Oke. nih rata-rata. Berarti dia udah tamat SMA paling tidak ya. Oke. Ukurannya kan gitu. Ini hampir 50%. Ya. Kemudian tingkat pelajar ini hampir 27,30 sekian persen. Berarti di sini mulai dari SD, SLTP ya sampai perguruan tinggi. Sisanya berarti 20-an lagi ada di lingkungan masyarakat yang tidak bekerja. Pengangguran dan sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya tadi siapa yang besar di lingkungan Pekerja. pekerja. Kenapa? Ya, penyebabnya apa, Pak? Faktornya, Pak? Ya faktornya tentunya karena mereka sudah punya duit. Oke. Ya, bisa membeli. Karena sebenarnya faktornya itu ya ringan saja karena memang mereka ada dan mereka mungkin dari awal dari SMA dia udah coba pakai, Oke. ya kan? Ada duit, saya berani beli. Oke. Karena sudah terlanjur, akhirnya dia menjadi teratur pakai, akhirnya jadi candu pakai. Oke, berarti poinnya karena coba-coba, Pak ya? Coba-coba Oke. semuanya. Berbicara coba-coba pasti tidak jauh dari awalnya dalam waktu masih anak-anak, Pak ya? Ya, Pandangan Bapak ini kebanyakan ternyata yang mencoba-coba adalah di fase ketika mereka masih di zaman sekolahan. Iya. Pandangan Bapak nih terhadap anak-anak yang sudah mulai coba-coba, Pak, seperti apa, Pak? ya namanya anak-anak. Sebenarnya kalau anak-anak ini itu semuanya harus mendapat perhatian dari semua pihak. Iya. Ya kan? Ketika dia berada di rumah, tentunya perhatian orang tua yang sangat diperlukan. Mulai dari komunikasi yang dijalin dengan si anak, ya. Bagaimana supaya si anak betah ini di rumah, kemudian dia tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan, mulai dari aturan etika keluarga, kemudian etika bermasyarakat, apalagi tindak kriminal. Baik. Nah, ini harus diasuh sama oleh orang tua. Oke, baik. Dan juga peran dari ilmu agama juga penting, Pak ya? Oh ya, jelas sekali. Oke, baik. Baik, saudara, kami akan kembali lagi obrolan kita di Bincang Sumut kali ini. Tetaplah bersama kami di Kompas TV, independen terpercaya.